Mau di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat pagi. Terima kasih atas teman-teman yang berpartisipasi untuk melakukan presentasi kali ini. Baik kami dari kelompok metabolisme karbohidrat ingin memaparkan materi yang telah kami diskusikan. Yang pertama yaitu ada Lisnawati sebagai pemateri pertama, pemateri kedua ada Rizka, pemateri ketiga yaitu ada Alia, pemateri keempat ada Ayuni, pemateri kelima ada Salsa. Baik, kita mulai saja. Saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu Lisnawati. Baik, saya akan membacakan materi pertama itu metabolisme karbohidrat dan aktivitas olahraga. Next slide. Metabolisme karbohidrat yaitu metabolisme mencakup sintesis atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme molekul organis kompleks. Metabolisme biasanya terjadi atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia dalam organisme. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki kondisi fisik, mempertahankan kebugaran, serta pemulihan secara pasca cedera. Olahraga dapat diklasifikasikan menjadi olahraga ringan, sedang, berat, dan berat sekali. Next slide. Next. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya. Makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim tialin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Next. Fungsi dari karbohidrat yaitu, karbohidrat adalah salah satu makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk dapat menghasilkan energi, di mana energi tersebut digunakan sebagai bahan bakar organ tubuh untuk bekerja dan bergerak, juga sebagai sumber energi otak. Proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat terdiri dari monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida yang dikenal dengan nama gula dan merupakan molekul terkecil dari karbohidrat. Dalam tubuh monosakarida, langsung dapat diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam darah. Olisakarida terdiri dari disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Kelompok ini termasuk gula yang mengandung 2-10 molekul gula sederhana. Kemudian polisakarida merupakan gabungan gugusan gula sederhana atau disebut dengan monosakarida yang dapat dicerna seperti tepung atau pati, amilum, dekstrin, glikogen atau karbohidrat hewan dan manusia, dan ada juga yang tidak dapat dicerna seperti selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Next slide. Proses-proses pada metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu glukolisis, glikogenesis, glikogenolisis, HMP-san, dan gluconeogenesis. Adapun skema dasar metabolisme karbohidrat, yang pertama yaitu asam amino dan gliserol, kemudian menuju ke glukosa, kemudian ke pirufat atau asam laktat, dari pirufat dan asam laktat ke asetil CoA dan glukosa ke glikogen. Keterangan glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Next slide. Adapun pengertian dari glikolisis yaitu reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, nikotiaminat, adenin dinokleot H, dan 2 ATP. Kemudian glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar gula glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Berikut glikogenesis yang merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Next slide. HMP-san yaitu jalur HMP, jalur heksos, monofosfatsan, dan yaitu merupakan percabangan penting dalam metabolisme glukosa yang menghasilkan ribosa dan NADPH. Hasil utama metabolisme glukosa melalui jalur ini adalah NADPH, nikotinamid adenin, dinukleotida, fosfat tereduksi. Kemudian gluconeogenesis, yaitu proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat. Namun, oksaleoasetat dan dihidroksiaceton juga dapat menjalani proses gluconeogenesis. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi. Sebelumnya saya izin off-cam.
Adapun jenis aktivitas fisik. Aktivitas fisik harian. Jenis aktivitas yang pertama ada dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kegiatan sehari-hari dalam mengurus rumah bisa membantu Anda untuk membakar kalori. Didapatkan dari makanan yang dikonsumsi, seperti misalnya adalah mencuci baju, mengepel, jalan kaki, membersihkan jendela, berkebun, menyetrika, bermain dengan anak, dan sebagainya. Kalori yang terbakar bisa 50 sampai 20 kakal per kegiatan. Adapun latihan fisik. Latihan fisik adalah aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan terencana, misalnya adalah jalan kaki, jogging, push up, peragangan, senam aerobik, bersepeda, dan sebagainya. Dilihat dari kegiatan latihan fisik memang seringkali disatu kategorikan dengan olahraga. Next slide. Selanjutnya saya akan serahkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat melakukan olahraga. Yang pertama yaitu mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuh. Kedua, membakar kalori di dalam tubuh. Ketiga, menyehatkan jantung. Keempat, mencegah terjadinya obesitas. Kelima, mengurangi stres. 6, mengurangi risiko terkena diabetes mellitus. Yang ketujuh, menguatkan tulang, sendi, dan otot. Kedelapan, lebih berenergi dan memiliki suasana hati lebih baik. Kesembilan, tidur lebih berkualitas. Adapun kiat untuk mencegah cedera pada saat olahraga, yang pertama yaitu memilih olahraga yang tepat. Yang kedua, menggunakan peralatan olahraga yang tepat. Ketiga, melakukan pemanasan dan pendinginan. Yang keempat, tidak berolahraga secara berlebihan. Kelima, mencukupi kebutuhan minum. Dan yang terakhir yaitu mendapat bimbingan dari ahlinya. Next. Aktivitas olahraga terbagi menjadi dua, yaitu aerobik dan anaerobik. Aerobik adalah aktivitas yang memecahkan glukosa menjadi energi menggunakan oksigen. Bentuk latihan fisik yang menggabungkan latihan aerobik berirama dengan rutinitas peregangan dan latihan kekuatan dengan tujuan meningkatkan semua elemen kebugaran. Yang kedua yaitu anaerobik. Anaerobik ini adalah aktivitas yang memecah glukosa menjadi energi tanpa menggunakan oksigen. Akibatnya, tubuh akan menghasilkan energi lebih banyak dan menggunakan sumber energi yang tersimpan di otot. Latihan ini dilakukan dengan durasi waktu yang pendek namun intensitas tinggi. Itu saya yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada contoh latihan aerobik dan anaerobik. Untuk aerobik, contoh dari latihannya itu seperti berenang, lari, atau bersepeda. Untuk anaerobik, contoh latihannya seperti lompat tali, angkat beban, bersepeda, lari sprint, serta high intensity interval training. Next. Empat hal yang perlu dilakukan sebelum olahraga. 1. Melakukan pemanasan. 2. Minum air putih secara perlahan. 3. Latihan mengatur nafas. 4. Nyaman bergerak saat olahraga. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah paparan dari hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, kepada Citra Kurnia saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, dari ketiga jenis
karbohidrat tadi yang sudah dipaparkan, yaitu polisakarida, disakarida, dan monosakarida, yang manakah yang paling disarankan untuk dikonsumsi para atlet yang akan melakukan pertandingan? Terima kasih. Baik, silahkan tulis di kolom chat. Kepada Amalia Kurnia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya izin off cam karena terkendala jaringan. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana proses metabolisme karbohidrat pada orang yang berpuasa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat. Kepada Kadek Juliantari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu, bagaimanakah proses metabolisme karbohidrat yang terjadi pada ibu hamil? Seperti yang kita ketahui bahwa ibu hamil kan ada janin dalam perutnya, jadi apakah proses metabolismenya itu berbeda atau bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, pertanyaannya kami tampung. Saya serahkan kepada moderator kelas H. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Irma SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah gizi olahraga, yang kami hormati teman-teman sekalian yang sempat bergabung dalam diskusi virtual kali ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Puspita Cahaya Ramadhani selaku moderator kelompok 4, dan ditemani 5 rekan saya yang terdiri dari Latifa Maharani, Angela Stefani, Nurul Kolbi, dan Evania Gladi, dan Nurul Fadila Ramadhani dengan tugasnya masing-masing. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metabolisme Protein dan Aktivitas Olahraga. Sebelum memasuki inti materi, kita harus mengetahui apa itu metabolisme protein. Jadi, metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Nah, untuk mengetahui penjelasan yang lebih lanjut mengenai metabolisme protein dan apa saja aktivitas olahraganya, untuk itu rekan-rekan saya akan membantu saya untuk menjelaskan materi yang tersedia pada PPT yang ada. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita perhatikan dengan baik dan saksama mengenai penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama kita. Kepada Evania, dipersilahkan. Di atas, Dian. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Pengertian protein. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino. Peptida adalah polimer atau gabungan hingga 50 asam amino yang berbeda. Next.
Definisi metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya persilahkan Nurul Qalbi untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi. Metabolisme protein terjadi atau berlangsung dengan dua tahap, yaitu anabolisme dan juga katabolisme. Anabolisme yaitu untuk tahap anabolisme merupakan pembentukan protein yang berasal dari asam amino. Sedangkan katabolisme untuk tahap katabolisme adalah pemecahan protein untuk menjadi asam amino. Next. Proses metabolisme protein di dalam tubuh. Pertama, ketika makanan masuk ke dalam perut, enzim pepsin akan memutus ikatan peptida pada sisi NH2 dari asam amino aromatik. Asam yang terdiri dari fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Asam amino hidrofobik yang terdiri dari leusin, isoleusin, dan metionin. Dan dikarbosilat yang terdiri dari glutamat dan aspartat untuk mencerna protein. Dan metabolisme protein kemudian berlanjut di usus halus, yakni saat pankreas mensekresi tripsin, chemotrypsin, dan karbosipeptida. Protease, gaster, dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil. Next. Manfaat dan fungsi asam amino protein dalam tubuh digunakan untuk keperluan. Yang pertama yaitu pembentukan jaringan baru seperti rambut dan kuku. Yang kedua, mengganti jaringan yang rusak seperti pengelupasan dan mukosa usus. Pengelupasan mukosa usus. Yang ketiga, mengganti asam amino yang hilang misalnya lewat urin. Yang keempat, mensintesis asam amino non-esensial dengan menggabungkan asam keton melalui proses transaminasi oleh hati. Yang kelima, mensintesis molekul fungsional seperti hormon, enzim, dan sebagainya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan Angela Stefani. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi asam amino protein dalam tubuh digunakan untuk keperluan. Intake protein dalam diet digunakan untuk mengganti protein dan asam amino yang hilang. Keseimbangan nitrogen tercapai manakala jumlah nitrogen dalam urin sama dengan jumlah nitrogen dalam protein yang dimakan. Pada individu normal, jika intake protein meningkat, maka deaminasi meningkat dan ekskresi urea juga meningkat sehingga terjadi keseimbangan. Jika pada kondisi sekresi hormon katabolitik dan korteks adrenal meningkat atau insulin menurun atau saat puasa, maka nitrogen yang hilang lebih besar dari intake. Akibatnya keseimbangan nitrogen menjadi negatif. Next. Selanjutnya yaitu kelainan metabolisme protein. Salah satu penyakit akibat gangguan metabolisme protein dijelaskan dengan ditemukannya penyakit yang terjadi karena kekurangan protein. Kekurangan protein hampir selalu disertai dengan kekurangan energi. Hubungan antara kekurangan protein dan energi dapat terjadi karena protein merupakan salah satu sumber utama penghasil energi. Next.
Jika dalam makanan yang kita makan kurang mengandung energi, maka tubuh akan mengambil protein lebih banyak untuk menjadi energi ini, berarti protein dalam tubuh akan semakin berkurang. Penyakit yang terjadi karena kekurangan energi dan protein ini biasa disebut dengan penyakit kurang energi protein atau CAP. Next. Selanjutnya yaitu penyakit akibat gangguan metabolisme protein. Hipoproteinemia disebabkan karena beberapa hal berikut, yaitu pertama, ekskres protein darah berlebihan melalui air kemih. Yang kedua, pembentukan albumin terjadi seperti pada penyakit hati. Ketiga, absorpsi albumin berkurang akibat kelaparan atau penyakit usus, juga pada penyakit ginjal. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Latifah Maharani. Baik, selanjutnya penyakit akibat gangguan metabolisme protein. Ada 3 jenis. Pertama, hipoagamaglobulinemia kongenital, yaitu penyakit hereditas, terutama anak laki-laki usia 9-12 tahun. Mudah terserang infeksi, kematian sering terjadi akibat infeksi. Plasma darah tidak mengandung gamina protein dan dapat terjadi penyakit hipersensitivitas, penyakit artritis karena tubuh tidak dapat membentuk lagi. Next. Kedua, hipoagamaglobulinemia didapat pada pria dan wanita pada semua usia, ditandai dengan penderita mudah terkena infeksi, terjadi hiperplasi kompensatorik sel retikulum, yaitu mengakibatkan limfadenopati dan splenomegali. Next. Ketiga, hipoagamaglobulinemia sementara, yaitu hanya ditemukan pada bayi, merupakan peralihan pada waktu gamma globulin yang didapat dari ibu habis dan anak harus membentuk gamina globulin sendiri. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan Al-Fadila Ramadhani. Baik, selanjutnya penyakit akibat kelebihan metabolisme protein. Penyakit karena kelebihan metabolisme protein tidak ditemukan secara keselesaian produksi protein dapat disebabkan karena gangguan kerja insulin, seperti misalnya diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Next. Protein untuk meningkatkan performa aerobik atau daya tahan. Pemeliharaan status GCH dalam tubuh adalah penting bagi performa daya tahan. Dalam suatu grup pembalap sepeda yang sangat terlatih, 1 dosis 1 gram per hari mencegah penurunan konsentrasi glutathione. Studi ini melakukan 4 sesi per minggu, 30-70 menit masing-masing, yang terdiri dari olahraga intensitas yang moderat, 50-70% maksimum rata-rata detak jantung, dan intensitas tinggi 80% maksimum rata-rata detak jantung. Oleh karena itu, daya tahan para atlet yang melaksanakan volume latihan yang lebih besar dapat mensyaratkan dosis protein yang lebih banyak setiap harinya untuk menjaga status gizi. Next. Protein meningkatkan kapasitas anaerobik. Latihan fitness anaerobik hanya 3 kali seminggu selama 4-8 minggu. Telah terbukti menurunkan GCH darah dan konsentrasi
glutamate. Selain juga menekan fungsi kekebalan terhadap orang dewasa. Hasil dari studi ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara intensitas program latihan olahraga dan penurunan terhadap konstituen yang menyediakan fungsi kekebalan yang kompeten. Penambahan 20 gram protein terhadap diet perharinya telah menunjukkan peningkatan performa anaerobik tanpa latihan olahraga. Para atlet yang melakukan sesi latihan multi anaerobik setiap minggunya dapat mensyaratkan dosis harian hingga 1-1,5 gram protein per hari untuk menjaga kekebalan yang kuat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi yang sempat dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk itu, saya selaku moderator membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Dan kami minta pertanyaan ditulis kembali di kolom chat. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan Nurul Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan terjadi jika seorang atlet atau olahragawan kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi atau tidak tercukupi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan ditulis kembali di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan Rasti Aulia. Baik, pertanyaan saya yaitu protein dari makanan apa saja yang baik dikonsumsi para atlet sebelum tanding dan sesudah tanding. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan satu orang lagi dari kelas G. Baik, saya persilahkan Ardelia Rahayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, maaf saya off cam. Jadi pertanyaan saya, apakah ada saran untuk mengoptimalkan konsumsi protein dalam konteks aktivitas olahraga yang sehat dan berkelanjutan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman sekalian, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi, untuk sementara waktu saya alihkan ke kelompok selanjutnya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Irma dan yang kami hormati pada siang hari ini, saya Ausyarelin Valia yang akan menjadi moderator dari kelompok 6 dan topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu metabolisme lemak dan aktivitas olahraga. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan untuk pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Yang pertama, metabolisme lemak. Lemak senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lemak oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lemak mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum yaitu tidak larut tetapi larut dalam pelarut organik seperti enter atau kloroform. Next. Fungsi lemak sebagai penyusun struktur membran sel, sebagai cadangan energi, sebagai hormon, sebagai vitamin, bersama protein. Jenis lipid, asam lemak, gliserin, lipid kompleks, non-gliserida. Asam lemak merupakan asam monokarbosilat CH atau OH. Rantai panjang rentang ukuran dari asam adalah sampai dengan C. Ada dua macam asam lemak yaitu yang pertama asam lemak jeni dan asam lemak jenuh. Terdiri atas gliserida netral dan fosforgliserida. Gliserida netral adalah ester antar asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi atau berupa lemak atau minyak. Gliserida netral terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama monogliserida, yang kedua digliserida, yang ketiga trigliserida. Fosforgliserida atau fosforlipid. Lipid dapat mengandung gugus fosfat lemak terdifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Penggunaan fosfogliserida adalah satu sebagai komponen penyusun membran sel, yang kedua sebagai aden emulsi. Materi selanjutnya, lipid kompleks. Lipid kompleks adalah kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Contoh penting dari lipid kompleks adalah lipoprotein, glycoprotein, FLDL, LDL, dan HDL, dan glikolipid, kelompok lipid yang mengandungkan asam lemak, sifiglycid, dan karbohidrat, non-gliserol. Lipid jenis ini tidak mengandungkan gliserol, jadi asam lemak bergabungkan dengan molekul non-gliserol yang termasuk ke dalam jenis ini dalam sifiglycid,
kolesterol dan malam. Trigliserida dari klimoglia dihidrolisa oleh enzim lipoprotein lipase menjadikan kilomikron dan remat yang kemudian masuk ke hati dan senyawa-senyawa. Gliserolnya akan diubahkan menjadikan glukosa dengan gluconeogenesis. Senyawa siderol yang mengalami gluconeogenesis dan akan kembali dikal oleh VLDL dan masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian dihidrolisis oleh lipoprotein lipases dan akan menjadi senyawa kolesterol yang akan diikat oleh IDL kemudian berubah menjadikan LDL yang kemudian masuk ke jaringan. Senyawa-senyawa lemak hasil pencah sel akan dibawa kembali ke hati oleh HDL. Metabolisme LPID. Metabolisme lipid adalah suatu proses pencernaan, penyerapan, transportasi, menggunakan dan ekstresi lipid dan tubuh makhluk hidup. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utama adalah dari lipid netral yaitu trigliserid dan ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Tahap-tahap katabolisme BTA oksigen adalah protein degradasi oksidatif asam lemak menjadi asetil-CoA. Anabolisme biosintesis protein pembentukan asam lemak dari glyceride dan asetil-CoA. Oksidasi proses degradasi asam lemak terjadi mitokondria asam lemak pada sitoplasma diaktifkan menjadikan ASI-CoA. ASI-CoA diberikan dengan karnitin agar bisa menembus ke membranan mitokondria menjadikan asil lemak karnitian kemudian menembus ke membran dan mitokondria dalam mitokondria hasil lemak kartin akan bereaksi dengan koenzim A. Kartin ini kemudian akan mengeluarkan membawakan asil lemak CoA yang lainnya. Protein hidrogen asli lemak CoA dengan enzim ACE-CoA dehidrogenase dan menghasilkan senyawa enoil CoA. Pada reaksi ini fase bagikan koenzim direproduksi menjadikan PADH2. Ikatan rangkaian pada enoil CoA dihidrolase menjadikan B-hidroksiasil. CoA adalah enzim dan enoil dan CoA hidratase. Hidroksil CoA hidroksidasi menjadikan katalis CoA yang mengandungkan bereaksi dengan CoA/SH bebas menghasilkan asetil CoA dan sisa asam lemak asetil-CoA dan akan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Biosintesis asam lemak. Sintesis asam lemak dimulai dari ACTH-CoA sebagai starter. ACTH-CoA ini didapatkan berasal dari sebagai starter of in dalam berasal dari Tryptophan hasil glikolisasi atau degrada asam amino melalui reaksi Foster dehydrogenase dan AKT dan UA tersebut kemudian untuk disintesis menjadikan asam lemak.
ACP, protein sebagai titik menghentikan selama sistem NADPH digunakan untuk sistem sebagai reproduksi. Hasilnya, apabila asam lemak bebas mengalami esterifikasi dengan gliserol, ia akan menjadikan trigliserida Baik, saya lanjutkan. Hasilnya, apabila asam lemak bebas mengalami esterifikasi dengan gliserol, ia akan menjadi trigliserida yang kemudian akan disimpan sebagai bentuk cadangan. Lalu apabila tubuh kita membutuhkan energi dari lemak, maka tidak akan diubah menjadi trigliserida, namun akan diikat oleh albumin dan disalurkan ke berbagai jaringan yang memerlukan untuk diubah menjadi energi. Sintesis kolesterol memerlukan asetil-CoA, transportnya dalam bentuk lipoprotein. Kilomikron mengangkat kolesterol dari usus berasal dari makanan ke hati. VLDLD menyangkut kolesterol dari hati ke jaringan. ADL mengangkut kolesterol dari jaringan ke hati. Kolesterol dieksekusi ke dalam empedu dalam bentuk kolesterol atau asam garam empedu fases. Sel jaringan mendapat kolesterol baik dengan medintesis sendiri, endogem atau dari LDL exogem. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Aktivitas olahraga adalah bentuk aktivitas fisik yang biasanya bersifat kompetitif yang dengan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik seseorang seraya memberikan hiburan bagi pemain atau penonton. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang disengaja dan direncanakan mulai dari arah, tujuan, waktu, dan lokasinya. Dalam kehidupan bersosial, olahraga merupakan suatu fenomena sekaligus bentuk ekspresi manusia. Olahraga dapat dilakukan secara individu maupun beregu. Next. Tujuan olahraga adalah untuk meningkatkan kesehatan seseorang. Selain meningkatkan kebugaran fisik, olahraga juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja otak manusia sehingga dapat bekerja lebih maksimal. Maka dari itu, olahraga dianggap mampu meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Next. Jenis olahraga yang bermanfaat bagi kesehatan yang pertama, lari. Aktivitas fisik ini sangat baik dalam membakar kalori paling banyak dalam waktu yang singkat. Bukan hanya membakar banyak kalori, gerakan ini juga dapat meningkatkan kecepatan dan intensitas agar memberikan penurunan tubuh yang signifikan. Yang kedua, latihan interval intensitas tinggi atau HIIT. HIIT juga dapat memberikan kamu latihan menyeluruh sekaligus membakar banyak lemak dan kalori. Yang ketiga, berenang. Saat berenang, seluruh tubuh mendapatkan latihan bahkan sejak menginjak air. Hal ini karena tubuh melawan gravitasi, jadi otot bekerja lebih keras agar dapat bertahan tanpa istirahat hingga keluar dari air. Disebutkan jika berenang selama 1 menit dapat membakar 14 kalori. Next. Pentingnya olahraga bagi tubuh yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, mengurangi stres, membakar lemak, meningkatkan imunitas, dan mencegah sakit. Meningkatkan fungsi otak dan masih banyak lagi. Berolahraga juga mampu memperlancar peredaran darah dan membakar timbunan lemak dalam tubuh.
Next. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kita beralih ke diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan pertanyaan bisa diketik ulang di kolom komentar. Saya persilakan kepada Saudari Fitri Ramadhani untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, apakah yang akan terjadi jika seorang atlet ini kekurangan lemak dan bagaimana mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tolong untuk mengetik ulang pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya saya persilahkan ke Rahmawati. Risma Rahmawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, apakah apabila ada banyaknya penumpukan lemak dalam tubuh kita itu dapat memicu penyakit hipertensi, dan mengapa apabila semakin banyaknya lemak pada tubuh seseorang dapat memicu terjadinya penyakit hipertensi tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk mengetik ulang pertanyaan di kolom komentar. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nadia Amdajeni. Baik, terima kasih. Sebelumnya minta maaf izin off-cam. Di sini saya ingin bertanya, pada bulan puasa tentunya ada batasan pengonsumsian makanan dan minuman bagi yang menjalankan, akan tetapi tentunya kita masih dianjurkan untuk berolahraga, namun dengan kapasitas yang telah disesuaikan. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah metabolisme lemak bagi orang yang berpuasa dan menu apa yang baik untuk dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan lemak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tolong untuk mengetik ulang pertanyaannya di kolom komentar. Dan berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Saya serahkan kembali ke moderator kelas G. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan yang telah kami tampung. Kepada Ayuni Nangginipa, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Citra Kurnia. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Citra Kurnia. Pertanyaannya yaitu dari ketiga macam polisakarida, disakarida, dan monosakarida yang sempat dipaparkan tadi, kira-kira yang manakah yang paling disarankan untuk dikonsumsi para atlet yang akan melakukan pertandingan? Jadi menurut kami yang paling disarankan untuk dikonsumsi atlet yang akan melakukan pertandingan adalah jenis karbohidrat monosakarida. Karena jenis karbohidrat ini sederhana sehingga mudah dan cepat dicerna oleh tubuh. Mungkin itu saja jawaban kami. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Bagaimana kepada Saudari Citra Kurnia, apakah jawaban diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Saudari Rizka, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kadek Juliantari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan dari Kadek yaitu bagaimana proses metabolisme karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh ibu hamil? Jawabannya, selama kehamilan, energi tambahan diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan janin.
plasenta, dan jaringan ibu. Metabolisme basal akan meningkat saat hamil karena terjadi peningkatan massa jaringan aktif secara metabolik, sistem kardiovaskular, ginjal, kerja pernapasan, dan sintesis jaringan baru. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Bagaimana kepada Saudari Kadek, apakah jawaban diterima? Mohon maaf, mungkin bisa diulang satu kali lagi Pak, jawabannya. Baik, terima kasih. Kepada Saudari Rizka, bisa diulang jawabannya? Baik, saya akan mengulang jawaban dari pertanyaan Saudari Kadek. Jawabannya yaitu, selama kehamilan, energi tambahan diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan janin, plasenta, dan jaringan ibu. Metabolisme basal akan meningkat saat hamil karena terjadi peningkatan massa jaringan aktif secara metabolik, sistem kardiovaskular, ginjal, kerja pernapasan, dan sintesis jaringan baru. Bagaimana kepada Saudari Kadek, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ya, jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Saudari Lisnawati, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Amalia Kurnia. Kepada Lisnawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia Kurnia, yaitu bagaimana proses metabolisme karbohidrat pada orang yang berpuasa. Yaitu pada saat seorang menjalankan puasa, maka asupan makanan dalam tubuh terutama karbohidrat berkurang. Dalam keadaan tersebut, tubuh mengalami kompensasi, sehingga masih dapat terjadi keseimbangan dalam tubuh. Dalam memberikan kompensasinya, tubuh akan sedikit merubah metabolisme karbohidrat. Biasanya pada orang normal, metabolisme karbohidrat, sumber karbohidrat akan segera diubah menjadi monosakarida atau glukosa, kemudian melalui siklus Krebs dan dapat didapat energi setelah terpenuhi. Tetapi masih ada glukosa yang tersisa, maka glukosa akan diubah menjadi glikogen sebagai cadangan makanan dan disimpan paling banyak di hati dan otot. Begitu seterusnya siklus berjalan. Namun dalam keadaan puasa ada dua tahap yaitu fasting state dan fasting time. Fase fasting state adalah keadaan di mana terjadi absorpsi karbohidrat oleh tubuh yang terjadi 3-6 jam setelah makan sahur. Pada fase ini ada dua macam metabolisme, glukosis dan glikogenesis. Sedangkan fase fasting time adalah keadaan di mana di dalam darah terjadi penurunan kadar gula yaitu 6 jam setelah makan sahur sampai berbuka puasa. Pada fase ini terjadi proses glikogenesis. Pada saat inilah yang menyebabkan rasa lemas, pusing, lapar, serta penurunan konsentrasi pada tubuh ketika seorang menjalankan puasa. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana kepada Saudari Amalia Kurnia, apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah paparan dari materi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator kelas H. Baik, terima kasih. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa penanya. Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan kepada Angela Stefani untuk menjawab pertanyaan dari Rasti. Terima kasih. Pertanyaan dari Rasti Aulia, protein dari makanan apa sajakah yang baik dikonsumsi para atlet sebelum tanding dan sesudah tanding? Jawabannya, sebaiknya atlet mengonsumsi kurang lebih 15% dari total kalori yang dikonsumsi berasal dari protein. Begitu pentingnya protein, atlet
Atlet disarankan untuk mengonsumsi sebelum tanding dan sesudah tanding makanan protein berkualitas tinggi seperti pada daging ayam, sapi, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rasti Aulia. Apakah jawaban dapat diterima? Baik, terima kasih jawabannya. Saya terima. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Nurul Anissa akan dijawab oleh Nurul Qalbi. Kepada Nurul Qalbi dipersilahkan. Pertanyaan dari Nurul Anissa yaitu apa yang akan terjadi jika seorang atlet atau olahragawan kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi atau tidak tercukupi. Jawabannya itu yaitu kekurangan protein tidak hanya menyebabkan munculnya rasa lapar, lelah, dan lemas, tetapi juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh menurun, di mana protein juga merupakan makronutrien yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, dan mengatur fungsi berbagai jaringan dan organ tubuh. Bila asupan protein kurang atau tidak terpenuhi, ditambah lagi dengan masa istirahat yang kurang, maka otot yang rusak tidak dapat mengalami regenerasi sempurna. Akibatnya, makin lama makin banyak sel otot yang rusak dan tidak terganti sempurna. Dan juga semakin lama performa otot akan semakin menurun. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Nurul Anissa, apakah jawaban dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan untuk Evania Gladi untuk menjawab pertanyaan dari Ardelia Rahayu. Baik, pertanyaan dari Ardelia Rahayu. Apakah ada saran untuk mengoptimalkan konsumsi protein dalam konteks aktivitas olahraga yang sehat dan berkelanjutan? Jawabannya, untuk mengoptimalkan konsumsi protein dalam aktivitas olahraga yang sehat dan berkelanjutan, ini sebenarnya tergantung pada tujuan yang Anda inginkan. Apabila ingin mengoptimalkan konsumsi protein untuk aktivitas olahraga yang sehat, maka biasanya konsumsi protein dapat dilakukan setelah berolahraga karena kandungan asam aminonya dapat membantu pemulihan otot. Mungkin itu jawaban yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Ardelia Rahayu, apakah jawaban dapat diterima? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah sesi tanya jawab kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang dapat memperhatikannya. Untuk selanjutnya saya persilakan, saya alihkan ke kelompok selanjutnya. Baik, pertanyaan dari Saudari Fitri akan dijawab oleh Rosa. Baik, saya akan menjawabkan dari Saudara Fitri, apakah yang akan terjadi jika seorang atlet kekurangan lemak dan bagaimana mengatasi masalah tersebut? Jawabannya, bila tubuh seorang atlet kekurangan lemak, maka akan ditimbulkan bahaya seperti energi yang melemah, fungsi sel terganggu, menyebabkan depresi, sulit konsentrasi, autis cepat lelah, daya ingat lemah, dan melemahnya fungsi otak. Berikut ini cara mengatasi kekurangan lemak yang perlu kita ketahui. 1. Konsumsi makan mengandungkan lemak baik. 2. Cukupi kebutuhan lemak sesuai porsi. 3. Konsumsi lemak tidak jenuh. 4. Pilih lemak nabati daripada lemak hewani. Oke. Kembalikan ke moderator. Fitri,
Saya ulangi kepada Saudari Fitri, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Nadia akan dijawab kembali oleh Rosa. Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari Nadia. Apabila pula puasa, tentunya ada batasan pengonsumsian makanan dan minuman bagi yang menjalankan. Akan tetapi tentunya kita masih dianjurkan untuk berolahraga namun dengan kapasitas yang telah disesuaikan. Pertanyaan saya bagaimanakah metabolisme lemak bagi orang yang berpuasa dan menu apa yang baik untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan lemak? Jawabannya salah satu menu yang dapat kita konsumsi berupa perpaduan menu tersebut seperti sup atau seumur daging, terutama dengan jumlah yang telah disesuaikan dengan kapasitas tubuh. Kita ketahui bahwa lemak dapat diperolehkan dari daging-daging dan minyak nabati. Baik, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Jam 2 lanjut lagi tuh. Lanjut apa? Ini presentasi lagi yang dulu. Kepada Saudari Nadia, apakah jawabannya dapat diterima? Akan dijawab oleh Salma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rismawati Latifah, yaitu apakah penumpukan lemak yang ada dalam tubuh kita dapat memicu penyakit hipertensi? Dan mengapa penumpukan lemak yang ada dalam tubuh kita dapat memicu penyakit hipertensi tersebut? Jawabannya yaitu konsumsi lemak yang tinggi berpengaruh pada tingginya simpanan kolesterol di dalam darah. Simpanan ini nantinya akan menumpuk pada pembuluh darah menjadi pelaku yang akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Penyumbatan ini menjadikan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga volume dan tekanan darah meningkat. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya penyakit hipertensi. Mungkin itu saja jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Rismawati Latifah, apakah jawabannya dapat diterima? Jawabannya sudah cukup jelas. Saya terima kasih. Terima kasih. Tadi jawaban dari Nadia, apakah Saudari Nadia dapat menerima jawabannya? Mungkin Saudari Nadia sedang terkendala jaringan. Baik, demikianlah diskusi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.